Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal Andre Vincent Wenas. Sahabat, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepresnya nomor 6 tahun 2021. Ini 6 April kemarin, baru-baru ini saja. Kepres tentang apa? Kepres tentang Satgas Penagihan Hak Tagih Negara terhadap BLBI. Kita ingat di tahun 2000-an ada kasus BLBI di mana negara itu memberikan dana talangan kepada kasus-kasus bank yang hampir bangkrut karena krisis pada waktu itu. Tetapi sayangnya kemudian tidak dikembalikan dana-dana talangan itu. Nah, makanya sekarang ini akan ditagih. Indikasinya jumlahnya sekitar 100 triliun lebih, ada yang bilang 108. Kemarin Ibu Sri Mulyani bilang ada 110 triliun. Ini jumlah yang sangat jumbo. Nah, beberapa teman minta saya juga untuk mengangkat isu ini, maka saya menulis artikel saja, judulnya Mengelola Konflik dalam Rangkaian Jaring Pemberantasan Korupsi. Gimana ceritanya? Begini, sahabat, dalam teori konflik di sosiologi, apabila konflik itu dapat dikelola secara cerdas dan memang akhirnya memang bisa efektif. Pertanyaannya, efektif untuk apa? Nah, dalam hal ini contohnya untuk menggeliatkan kembali upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, kita tahu di Indonesia ini sudah ada lembaga formal seperti kejaksaan, ada juga kepolisian, ditambah lagi sekarang ini lembaga ad hoc macam KPK. Nah, kemudian kita sempat mendengar juga berita tentang bakal dibentuknya tim pemburu koruptor. Nah, ini baru lagi nih. Nah, sehingga manakala kasus bergeser seperti yang baru-baru ini terjadi di kasusnya duo Nur Salim ini, bergeser dari pidana menuju ke perdata, maka sekarang ini bukannya terbengkalai, tetapi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara ini terhadap BLBI akan bekerja gitu. Kemudian ada juga instrumen Kemensetnek, baru-baru ini oleh Pak Jokowi diaktifkan kembali juga untuk apa? Untuk pengambil alihan aset-aset negara yang selama ini diserobot oleh penjahat ekonomi politik. Misalnya kasus Taman Mini Indonesia Indah. Dan masih banyak lagi sebetulnya aset-aset negara yang selama ini puluhan tahun sudah tidak jelas statusnya. Kita mengatakan ya semacam diserobot lah gitu oleh para penjahat ekonomi politik, padahal itu aset negara, aset rakyat. Nah, melihat atau menilik hal seperti ini, sahabat, jadi sampai saat ini kita memang melihat ada keseriusan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktek korupsi. Walau siasat beliau ini memang mau tidak mau mesti cerdik dalam berselancar di atas banyak jebakan Batman istilahnya ya, yang dipasang oleh para lawan politik maupun ini yang berbahaya oleh para musuh dalam selimut yang selama ini mempolitisasi atau melakukan mempolitisasi nama Jokowi maupun mempolitisasi Pancasila dan NKRI. Seolah-olah mereka demi NKRI, demi Pancasila, kemudian mau menggolkan objektifnya sendiri, padahal ada maksud-maksud terselubung di belakangnya. Kita baru dengar ada orang yang paksa-paksa untuk menaruh orang-orangnya dia sebagai direktur ini, menteri itu, dan sebagainya. Nah, sahabat, manakala untuk suatu kasus tertentu, suatu lembaga penegak hukum terlihat letoy gitu, lemas atau masuk angin lah istilahnya gitu ya, maka digerakkan lembaga lainnya. Ini kan semacam rivalry atau persaingan internal yang seyogianya sih sehat-sehat saja selama tujuannya sama, yaitu memberantas korupsi. Memang tinjauannya ini mesti kasuistik, sahabat, yaitu kasus per kasus. Lantaran kenapa? Karena setiap kasus itu punya keunikannya masing-masing. Unik dalam soal relasi dengan para penegak hukumnya maupun memang unik dari latar belakang perkaranya. Sampai di sini paham kan? Kemudian jika terjadi terhadap kasus A
atau kasus XYZ ini lembaga A terpantau ogah-ogahan atau masuk angin tadi, maka tinggal pencet tombol satunya untuk menggerakkan lembaga B agar mengusut kasusnya dari dimensi yang lain, atau kalau perlu ya mengambil alih total kasusnya. Kalau sampai terjadi kasusnya bergeser atau digeser dari pidana ke perdata misalnya, ya sekarang sudah ada Satgas yang bakal terus mengejar tagihan negara itu. Jadi jangan main-main. Satgas ini, sahabat, ditopang oleh 5 menteri serta Jaksa Agung dan Kapolri yang bertindak sebagai pengarah dalam tugas penelusuran semua aset negara. Jadi mau kemana lagi? Kepresnya itu nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara terhadap BLBI. Ini baru terbit 6 April 2021 kemarin, yaitu 5 hari setelah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dengan tersangka duo Nur Salim tadi, yaitu Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim. Jadi 5 hari setelah dikeluarkan penghentian SP3-nya, kemudian Pak Jokowi menandatangani Kepres nomor 6, tetap mengejar kewajiban-kewajiban mereka terhadap negara. Nah, menurut Profesor Mahfud MD, Kemenko Polhukam, Kepres ini memang dimaksudkan untuk memburu aset dari kasus yang dihentikan oleh KPK. Untuk contoh kasus yang terkait BLBI saja jumlahnya mencapai 108 atau 110 triliun. Ini kan luar biasa. Memang, sahabat Indonesia, Presiden Joko Widodo terbilang piawai dalam memainkan teori konflik yang terkendali seperti ini. Maka sebagai penutup kita ingin mengatakan bahwa menyambut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara terhadap BLBI ini, kita mengucapkan selamat menagih. Dan kepada mereka yang ditagih, segeralah bayar sebelum ambyar.